Salam, salam sade, salam hari Kamis. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Nah, market masih posisi di situ ya. Volume agak drop dikit ya. Ini saya buat video sekarang, market cap di 1,6 triliun. Market cap masih sama seperti kemarin, volume agak turun ya. Volume turun 13,7% di 71,4 billion. Dominance menguat ya, 53,9. Dominance menguat sekali. Ini saya buat video BTC di 44.000. $1, 44.000 $1. ETH di 2261, BNB 232,89, XRP 63 sen, XRP naik dikit ya. Solana $63.40. Cardano boleh, Cardano ada naik 5,5% di 44 sen, 73 ya. AVAX di 26. Yang kenceng itu Helium HNT ya. Yang udah serok bawah HNT tahun kemarin waktu itu ya kan udah cuan luber ya. Purba kasih sayang, Purba cuma buat swing, padahal udah saya bilang itu HNT udah masuk harga bottom itu waktu itu ya. Tapi ya rezeki masing-masing lah, kadang ya udah deh. Yang untuk invest ya udah, saya lihat komen ya seneng lah saya lihat pada cuan yang HNT ya, yang hold waktu saya bilang bisa diambil waktu drop itu ya. Syukur, paling seneng lihat gitu kalau kalian udah cuan, nah itu mantap, jadi ada semangatnya gitu ya. Coba kita lihat event semalam ya. Event semalam gold saw hijau ya, nutup ininya semalam dia ADP-nya turun. Memang udah kita perkirakan dari dia punya ADP ya, memang agak turun ya. Ternyata benar, tapi crude oilnya surplus, crude oilnya hijau gitu, maka balik lagi dia dolar menguat dia ya. Nah, dolar dia agak menguat, justru agak anomali gold hijau gitu ya, sosnya dia ikut merah. Mas malam saya nggak masuk karena saya masih ada sisa dari profit itu, saya biarkan gitu. Nggak ini. Nah, kalau hari ini ya jam 5 nanti ada GDP untuk euro ya. Kalau lihat ininya sih GDP-nya turun euro gitu ya. Ini mungkin kalau jam 5 mungkin emas bisa hijau, convert ke ini euro ke dolar bisa lebih kuat gitu ya. Tapi terus malam ini data gembel ya, Kamis seperti biasa, Kamis data gembel, initial job list claim ada kenaikan dikit ya. Data pengangguran ada kenaikan. Kalau dilihat dari forecastnya yang sebelumnya 218.000, ini forecast diperkirakan 222.000 ya. Kemungkinan sih kalau lihat dari data ADP-nya drop juga ya semalam. Terus job opening kan job opening drop banyak gitu ya. Ya bisa aja ini data pengangguran naik, jobless claim-nya gitu. Nah, kalau lihat dari event hari ini ya, kalau kita lihat event dia hari ini
Seharusnya emas bisa koreksi lagi dikit, dolar bisa masih hijau kalau lihat ini ya, kalau lihat ininya. Sedangkan kripto mungkin masih posisi nyari ini ya. Ini dia kemarin tepat di 44.400, di situ dia mentok, turun lagi, dia nggak lewat di situ ya. Triple four ya, 4444 ya, di situ nyampe di situ dia nggak nanjak lagi, di reject di sana ya. Nah dia bermain ini tadi nutup di ini daily-nya 43,7 ya, hampir 43,8, di 43,7 tadi daily-nya nutup gitu. Jadi mungkin dia posisi mungkin agak sideways dulu di range itu ya, atau harusnya ada koreksi dulu dikit gitu ya. Sementara kalau saya lihat dia belum akan tembus di 4, dari 44,4 itu, triple 4 itu mungkin di situ tertahan dulu kayaknya untuk BTC untuk sementara waktu ini ya. Entah beberapa hari atau sampai minggu depan kita lihat. Sementara mungkin akan ketahan di triple 4 itu ya. Seharusnya dia ada koreksi dulu. Nah, memang semua berharap ada koreksi dulu, juga bagus untuk altcoin untuk bernapas dulu biar BTC dominance-nya juga kendor dulu ya. Juga kalau dilihat dari ininya, sementara ini kalau lihat dari kondisi politik ya, newsnya mungkin agak sideways dulu lah. Nanti kita bahas itu. Saya coba lihat dia punya apa yang, kalau yang mau scalping, itu Filecoin kayaknya lagi mau nanjak itu ya. Untuk mau ambil long, scalping long Filecoin bisa ya. Filecoin bisa diambil nanjak. Ini saya buat video posisi udah agak nanjak dia di 2,2% ya. Let's say 3% lah di $4.93. Kalau kalian mau scalping ya kayaknya kalau lihat dari dia ini bisa tembus balik ke $5 ini malam ini ya, itu kalau yang mau scalping long kayaknya bisa ya. Untuk ini ya, hari ini untuk ambil long itu file kelihatan bisa, mungkin bisa naik ke $5 dia. Untuk koin lain, kalau mau short Bitget token itu BGB itu bisa di short itu ya. Itu kelihatan kayaknya dia koreksi dulu itu. Jadi kalau mau di short bisa. Untuk koin Bitget token BGB itu kelihatan bisa. Kalau yang mau short itu kayaknya dia koreksi dulu itu koin itu. Polygon kayaknya bisa naik juga itu ya. Kemarin udah agak naik, ini kayaknya Polygon untuk scalping long bisa ini ya. Sekarang saya buat
buat video posisi Polygon di 83 sen, 54 ya. Kalau yang pengen long gitu ya, kalau yang mau short itu tadi saya lihat kayaknya yang mau koreksi itu Bitget token BGB ya. Lunsi juga kayaknya masih bisa drop itu. Terra Classic, Lunsi bisa untuk di short masih bisa juga. Ya. Market sementara mungkin akan dia sideways di situ atau mungkin pada nunggu koreksi ya. Karena kalau kita lihat sementara di Amerika dia punya news agak sedikit ini kayaknya si Jamie Dimon mau serok barang mungkin ya. Itu udah kasih ini FAT lagi dia beritanya si Jamie Dimon sama si Elizabeth Warren, si betina itu satu ya, udah ngulah lagi bilang kripto itu nggak ada use case-nya, nggak ada guna, cuma buat kriminal ya, cuma untuk para drug dealer pakai untuk transaksi drug atau money laundry atau para teroris inilah ya. Dia kayaknya mau serok barang, mau buat market turun dulu Jamie Dimon kayaknya ya kan. Itu manusia munafik kan ya, gimana dia bilang kripto nggak ada gunanya, nggak ada use case-nya katanya kan, cuma buat kriminal. Dia sendiri punya ikut jaringan Onyx gitu ya, jadi kan itu orang ngaco gitu ya. Nah terus posisi ini agak lagi sedikit ini, itu saya nggak sebut namanya langsung, agak sedikit kita plesetkan ya, si Zelensky ya, itu udah kelar dia hajar Rusia itu. Sekarang kan nggak dikasih ini dana, di stop ya, udah di stop karena ini seperti yang saya bilang, sebenarnya data ekonomi kemarin itu kan lihat dipoles GDP kayak bagus sekali. Justru kalau kebenarannya itu di GDP itu minus, defisit gitu ya. Dia itu pendapatan pajak total ya itu 4 triliunan, sedangkan GDP mereka spend itu 6 triliunan. Jadi defisit 2 triliunan lebih gitu. Makanya orang Kongres, Senat langsung ini harus potong budget. Nah kemarin itu orang-orang Senat itu harusnya ada pertemuan lewat call ya, kayak inilah virtual, pertemuan rapat virtual gitu. Seharusnya ada ini dengan si Zelensky rupanya dia cancel, dia nggak mau ini ketemu ngomong sama mereka karena udah tahu pasti orang-orang ini udah bilang kami udah nggak bisa danain kamu, udah ini. Dia ngindar, mungkin dia nelpon si Mbak Pikun ya. Mbak Pikun sekarang kan udah banyak pikunnya. Mbak Bideng ngamuk-ngamuk. Jadi Mbak Bideng sama Pentagon itu agak ngancem gitu. Andai kata nggak, orang-orang Kongres Senat nggak mau, kalau mereka stop pendanaan untuk negara Zelensky itu, dia akan lakukan perang sama Rusia, dia ngancam gitu ya. Jadi agak lagi panas di situ kondisi ini 2 hari ini ya. Nah makanya mungkin market agak sideways dulu ya, kelihatan kayaknya agak sideways market. Dan juga kalau hari ini pagi data ekonomi Cina nggak bagus, market Asia juga rada merah gitu ya. Sedangkan Jepang, Bank of Japan juga kayaknya dia punya ini interest rate-nya dia minuskan, kayaknya mau dia pivot dulu atau gimana, juga agak ini. Makanya tahun depan lah mungkin agak ini untuk Bank of Japan. Tapi seperti yang saya perkirakan ya, kemarin itu yang waktu yen di 151, sekian hampir 152 kan saya bilang kalau kalian mau beli yen bisa,
yang mau datang. Ini sekarang udah 14, hari ini 146,8. Tadi pagi nutup 147. Paling nggak kalian udah agak cuan lah yang yen, atau yang misalnya yang mau kirim duit kemarin tuh saya bilang nunggu di bulan 12 ini kan dia agak ini yen akan menguat gitu. Nah, posisi agak menguat dikit lah. Ini pagi sekarang di posisi 146,8 yen ya. Jadi posisi di situ mungkin 146. Kalau dia agak besok dia ada data GDP juga untuk Jepang. Andai kata dia bagus ya mungkin bisa aja 145 di bulan 12 itu ya. Ya kita lihat lah. Jadi kondisi saat itu begini. Nah, makanya kenapa saya bilang market dipoles buat bagus, karena kalau mau lihat data aslinya ya di situ GDP-nya aja sebenarnya defisit gitu ya. 2 triliun, maka mereka harus hemat. Jadi orang-orang Kongres ini ya, para Senat juga itu mau lakukan ikat pinggang lah, pengetatan, mana budget nggak penting dipotong gitu kan. Nah, termasuk dana bantuan buat si Zelensky itu juga harus dipotong, udah bukan potong lagi, udah harus nggak ada lagi bantuan buat dia ya. Nah, jadi si Mbak Pikun, Mbak Bideng mencak-mencak. Mungkin ada apa yang ini kan, ya kita lihatlah ke depannya makin nggak ini. Faktanya yang sebenarnya itu. Jadi ketahuan kan kalau GDP masa dari 2, bisa naik. Nah, itu yang namanya polesan ya, manipul. Fakta yang sebenarnya terjadi yaitu data sebenarnya minus. Penerimaan pajak dia 4 triliunan, ya kan? Yang di-spend 6 triliun something gitu. Minus 2 triliunan. Dan sekarang naik lagi pajaknya gitu. Ada debt-nya gitu, hutangnya. Makanya bahaya, dolar itu bahaya. Kenapa? Mereka udah nggak gena-gena gitu dengan bukan tangani gimana tekan hutang, malah hutangnya mereka makin gelembungkan, yaitu dengan cara dia nggak print money. Ya, dia tidak print money untuk naikkan hutang, justru dia pakai trik dengan bond. Ya, dia cetak bond, dia trik ini itu masuk ke debt-nya, hutangnya. Maka hutangnya udah ini lagi naik lagi. Kemarin itu 33,7 triliun something, ini udah 33,8 something. Ada kenaikan 100 billion something lagi, udah hampir 34 triliun. Ngeri, dalam hitungan-hitungan bulan dia naik gitu. Nah, jadi itu mereka olah ya, sementara ada yang buat ini siram market ya, siram biar kelihatan bagus ya. Dan sebagian ditarik dari olahan di repo market. Kemarin ada tanya, itu dari mana mereka nggak cetak uang tapi kok bisa suntik ke market gitu. Dan itu dari dana yang ada di bond mereka ini olah, terus juga dari repo market diolah juga ya. Itu maka market sementara hijau-hijau gitu kan. Nah, nanti saham akan ini lagi. Ini saham masih belum terlalu ini, nanti akan disorong lagi gitu. Jadi begitulah untuk sementara ini. Jadi hari ini saya rasa kripto sementara ketahan di 44,4 kalau saya lihat ya, dengan kondisi politik yang agak sedikit ini, politik ekonomi Amerika yang agak sedikit mereka ini mungkin sementara agak nyendat dulu ya. Mungkin nanti lihat entah minggu depan atau ya seharusnya ya, kalau kita lihat ini secara ini chart juga harusnya dia ada koreksi dulu dikit gitu, itu baru sehat ya kan. Jadi begitu aja pembahasan di hari Kamis ini ya. Tadi udah saya ini kalau kalian yang mau scalping itu tadi beberapa koin yang saya lihat bisa di scalping ya. Untuk SAU saya sih masih ada stok dari 2 hari lalu, posisi di sell itu ya saya biarkan. Kalau yang belum ini ya coba aja, kalau nanti
lihat Europe jam 5 nanti ya, data GDP. Ya lihatlah, kemungkinan hari ini gold antara hijau tipis atau merah-merah tipis juga, nggak terlalu ini saya rasa ya. Tapi kalau ragu, kadang gold begitu dia agak volatile, yang mending di kripto dulu gitu, yang dimana bisa kamu scalping ya kan, di situ dulu. Oke, begitu aja pembahasan di hari Kamis ini. Seperti biasa, lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.